Sana manggil mas. Pak. Di masalah panjang amat kayak itu. Cepat bisa terlambat sidang. Ya Pak, jadi Pak Anies saja yang saya Bapak saja dulu di dalam utama. Pertama datang kita sesudah kemarin sama-sama kita melihat hasil. Kemudian tentu kita masih nunggu keputusan KPU ya. Tapi kita melihat akan ada perubahan. Kemudian tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh Pemda. Karena itu perlu waktu. Terus yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan, memperjuangkan persatuan. Cuman dua itu yang diobrolkan singkat dan sengaja pagi-pagi sebelum beliau Pak Basuki berangkat ke sidang. Rekonsiliasinya seperti apa Pak? Ya antar semuanya, kita semua adalah warga Jakarta yang kemarin sudah selesai, kita mulai bawa baru Pak Basuki. Atas inisiatif siapa Pak? Ya, makanya saya sampaikan, misalnya contoh, kan kita pengen ada kartu Jakarta lansia. Makanya saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan pada partai pendukungnya. Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu tuh Pak. Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Anies yang masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Nah kalau saya selesaikan pihak, misalnya dari Pak Taufik Gerindra, ngotot APBDP nggak mau deal sama saya nih, saya pasti ngotot kasihan Pak Aniesnya. Nanti programnya dia gantung nih APBDP-nya nih. Nah saya udah minta tim anggarannya Pak Anies kirimnya ke sini, kan kita kan open data, kita duduk bareng kita susun mana yang harus cepat supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya. APBD DKI dibilang banyak nggak banyak juga loh. Kalau memang ada oknum-oknum DPRD minta pokir-pokir diturutin, nggak bisa jalan nanti semua. Nah ini yang kita perlu bantuan juga. Kalau deadlock sih pasti saya berani deadlock saya. Kasihan tapi Pak Aniesnya kalau saya deadlock. Nanti begitu saya keluar Oktober baru susun bisa nggak keburu makainya. Terlalu pepet. Nah itu yang kita harap bisa dipercepat. Dari mulai awal kita akan bicara. Masih ada dukungan dari partai sana juga gitu loh. Selain APBD apa lagi Pak? Ya kita kenalkan Biro KDH. Ya, kita sampaikan lah, kita perlu menyelesaikan infrastruktur BUMD. Ya saya sampaikan ke beliau. Ini juga bukan transisi kayak presiden kan bukan bawa ganti menteri. Ini kan PNS-nya masih sama. Beliau tuh ada aturan minimal 6 bulan sampai 8 bulan baru boleh ganti. Nah jadi ini yang kita cocokkan. Saya bilang kita terbuka, ada apa-apa tinggal datang kan open data supaya kita bisa sama. Saya kira itu ya. Terus saya juga jamin pendukung saya nggak bakalan ribut lah, nggak bakalan ribut, saya jamin, saya bilang. Ya kan kita percaya kok semua Tuhan yang ngatur, semua kan takdir kan Tuhan yang nentukan, ya kan. Ini kan orang semua begitu, hidup itu ya begitu. Saya kira itu. Panis, Ayo, saya tinggal. Apa yang akan direalisasikan nih Pak? Panis, pertanyaan terakhir untuk 100 hari kerja pertama apabila apa yang akan dilakukan Pak? Sudah. Tapi menetapkan baru kita berbicara tentang rencana program. Rencananya apa nih Pak yang bisa direalisasikan misalkan? Banyak. Anda bisa lihat di janji kampanye. Tapi saya ingin jaga. Kenapa cepat bertemu Pak Basuki? Karena kita ingin persatuan Jakarta kita jaga, kita bangun. Lalu beliau akan sidang nih pagi ini, dan sidang ini mungkin punya konsekuensi. Jadi sebelum sidang kita ketemu sebentar, meskipun hanya sebentar, dan hal yang terkait dengan tadi Pak Basuki terbuka. Mengapa ini penting? Karena siklus anggaran dengan siklus pilkada itu jadwalnya nggak nyambung. Pilkadanya itu bulan April, pelantikannya Oktober, sementara anggaran diproses sekarang ini sampai dengan Oktober. Jadi kalau tidak ada pembicaraan sekarang, kalau tidak ada pembicaraan awal, maka anggaran
yang disusun nanti tidak mencerminkan rencana-rencana yang dijanjikan di dalam kampanye gubernur baru. Kalau tidak ada pembicaraan ini, nanti bisa-bisa rencana gubernur baru bisa dilaksanakan tahun 2019. Karena 2018 anggarannya udah disusun sekarang. Saat proses penyusunan gubernurnya masih lama. Saat pelaksanaan gubernurnya sudah baru. Karena jadwal pilkada, jadwal pergantian gubernur dengan tahun anggaran itu selisih beberapa bulan. Jadi itu sebabnya kenapa kita bertemu awal dan tadi disepakati nanti tim anggaran kita yang nanti menerjemahkan program-program yang dijanjikan untuk dilaksanakan akan dibicarakan dengan penyusun anggaran tim Pak Basuki, tim Pemda, sehingga program-program kita bisa mulai dilaksanakan tahun 2018. Nah, saya menghargai sekali keterbukaan Pak Basuki sehingga memungkinkan, dan beliau sendiri tadi menyampaikan, udah Pak Anies, timnya aja kita saling ketemu, kemudian nanti anggaran yang disusun supaya sudah memasukkan rencana 2018. Itu. Mana dulu Pak yang akan diprioritaskan Pak? Nanti saya mau bicara program dan lainnya sudah KPU-nya selesai. Pak, ini Pak. Kenapa? Wah, ini berencana masuk partai Pak. Waduh, ini sebentar kita beresin pilkada. Manis. Kalau dari Pak Basuki tadi pemerintah sangat terbuka. Beliau terbuka, siap untuk menerima tim yang nanti akan membawa program-program kita. Jadi kita sudah dari pembicaraan tadi sudah jelas. Pak Basuki sangat terbuka, sangat, bahkan beliau mau ngasih contoh-contoh tentang program kita yang perlu anggaran di Pemda yang harus disiapkan dari awal. Gitu ya, cukup. Pak, yang Pak untuk menyatukan warga yang sekarang terpecah nih Pak, menyatukan warga Jakarta yang sekarang terpecah. Rasanya terpecah juga enggak ya, mungkin terlalu ekstrim kalau menggunakan istilah terpecah. Kemarin itu adanya terpolarisasi. Polarisasi itu artinya memang ada kelompok, ada sekat, tapi nggak terpecah. Kalau terpecah kemarin nggak ada pilkada damai. Terpolarisasi artinya ada yang punya kecenderungan milih nomor 2, ada yang punya kecenderungan milih nomor 3. Datang di TPS juga pada duduk berjejeran. Tidak ada suasana yang tegang, enggak, biasa-biasa aja. Bahkan ngobrol santai, meskipun ketika nyoblos, yang satu nyoblos nomor 2, yang satu nyoblos nomor 3. Jadi yang kita bangun adalah perasaan bersama. Yang tadi disebut itu kan perasaan pecah, itu kan perasaan. Kenyataan di lapangan kan enggak. Nah, kita ingin bangun perasaan bahwa Jakarta adalah sama, Jakarta warganya itu bisa bekerja bersama, dan kalau Pak Basuki, Pak Jarod, Anies, Bang Sandi itu bisa bekerja sama juga, saya rasa warga akan juga merasa baik. Gitu ya, cukup. 2, sah. 2, sah. 2, sah. 3. Allahu Akbar. Tiga. Lanjut. Allahu Akbar. Tiga. Lanjut lagi. 3. Ya. Innalillahi.